Salam kerahiman. Hari ini 8 Juni. Kita akan baca sama-sama dari 1367, 1368, 1369. Kita mulai ya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1367. Hari ke-8. Oh Tuhanku, di hadirat hati-Mu yang Maha Kudus, aku mengenang semua berkat-Mu. Sementara mengenang semua itu, aku sudah merasakan bahwa aku harus melambungkan syukur istimewa atas begitu banyak rahmat dan berkat dari Allah. Aku ingin membenamkan diriku dalam doa syukur di hadirat keagungan Allah, dan aku akan terus melaksanakan doa syukur ini selama 7 hari dan 7 malam. Memang secara lahiriah, aku akan melaksanakan semua tugasku, tetapi bagaimanapun, rohku akan terus-menerus berdiri di hadapan Tuhan dan semua latihanku akan dipenuhi dengan roh syukur. Setiap petang, aku akan berlutut selama setengah jam di kamarku, sendirian bersama Tuhan. Setiap kali terbangun pada malam hari, aku akan membenamkan diri dalam doa syukur. Dengan cara ini, aku ingin membalas sekurang-kurangnya sebagian kecil berkat Allah yang berkelimpahan. 1368. Tetapi untuk membuat semua ini lebih berkenan dalam pandangan Allah dan untuk menghapus bayang-bayang keraguan-raguan yang paling kecil sekalipun dari benakku, aku pergi kepada pembimbing rohaniku. Kepadanya aku mengungkapkan keinginan-keinginan jiwaku, yakni keinginanku untuk membenamkan diri dalam doa syukur seperti itu. Aku mendapat izin untuk semuanya, kecuali bahwa aku hendaknya tidak memaksa diri untuk berdoa setiap kali terbangun pada malam hari. 1369. Dengan sukacita yang sungguh besar, aku kembali ke biara. Dan pada hari berikutnya, aku memulai laku syukur agung ini dengan membarui kaul-kaulku. Jiwaku seluruhnya tenggelam di dalam Allah. Dan dari seluruh diriku muncullah hanya satu nyala syukur dan terima kasih kepada Allah. Tidak banyak kata. 1369. Dengan sukacita yang sungguh besar, aku kembali ke biara. Dan pada hari berikutnya, aku memulai laku syukur agung ini dengan membarui kaul-kaulku. Jiwaku seluruhnya tenggelam di dalam Allah. Dan dari seluruh diriku muncullah hanya satu nyala syukur dan terima kasih kepada Allah. Tidak banyak kata-kata yang terucap, sebab karunia-karunia Allah seperti api yang berkobar, membakar jiwaku. Segala penderitaan dan duka cita menjadi ibarat kayu yang dilontarkan ke dalam nyala itu dan membuat api itu tidak pernah padam. Aku mengundang langit dan bumi untuk bergabung dalam ucapan syukurku. Kita langsung 3 nomor ya. 1367, 1368, 1369. 1367 itu bicara tentang keputusannya Suster Faustina.
Di situ dikatakan hari ke-8. Jadi Suster Faustina itu sedang mengikuti retret 8 hari, dan hari itu artinya hari yang ke-8, hari terakhir. Retret dimulai 20 Oktober 1937. Jadi kurang lebih 1 tahun sebelum dia meninggal. Pertama, Suster Faustina katakan, di hadirat hatimu, aku mengenang semua berkat-Mu. Jadi kita juga mau belajar ya dari Suster Faustina. Selalu dalam doa, dalam apapun, pertama-tama ucapkan syukur kepada Tuhan. Syukur atas hari yang baik, syukur atas mungkin hujan, syukur atas cuaca yang kurang baik. Bersyukur, syukuri apa yang terjadi. Dikatakan oleh Suster Faustina, setelah mengikuti retret 8 hari itu, aku harus melambungkan syukur istimewa atas begitu banyak rahmat dan berkat dari Allah. Kita juga mungkin pernah ya ikut retret 2 hari, retret 3 hari, saya nggak tahu, retret 8 hari. Tapi mari kita belajar dari Suster Faustina. Selama 8 hari, dia banyak mengalami kasih Tuhan, memperoleh banyak rahmat sehingga dia mau ungkapkan rasa syukurnya, yaitu dengan dia bilang saya melakukan 3 hal. Ya. Pertama, dia bilang 7 hari 7 malam aku akan selalu berdoa syukur. 7 hari 7 malam pokoknya dia mau terus berdoa, doa syukur, terus syukur ya. Yang kedua, setiap petang selama 30 menit dia mau berlutut di kamarnya, mau bersama Tuhan aja. Jadi dia mau sendirian bersama Tuhan 30 menit di kamarnya. Dan yang ketiga, kalau malam hari dia bangun, dia udah tidur, tiba-tiba terbangun, maka dia akan membenamkan dirinya dalam doa syukur. Jadi ada 3 ya, setelah ikut retret 8 hari, sebagai ungkapan syukur dia mau melakukan 3 hal tadi. Ini menjadi satu masukan juga buat kita. Kalau kita sudah ikut retret, apakah hanya ikut terus sudah sukacita, udah gitu besok pulang ke rumah kembali menjadi manusia lama? Atau ungkapkan rasa syukur itu. Jangan selesai retret terus kembali ke manusia lama, tapi apa yang didapat dari retret itu menjadi bekal untuk hidup kita hari-hari yang akan datang. Jadi ada 3 hal. 1, selama 7 hari 7 malam dia mau bersyukur. Kedua, dia mau berlutut setengah jam di kamarnya, berdua aja sama Tuhan. Dan yang ketiga, kalau dia malam bangun, dia mau berdoa. Tapi supaya keputusan ini berkenan kepada Tuhan, maka dia tanya Bapak pembimbingnya. Dan dikatakan oleh Bapak pembimbing, oke, kamu boleh lakukan 1-2, tapi yang nomor 3 enggak harus. Jadi kalau malam terbangun, enggak harus masuk ke doa syukur. Itu semua dia lakukan sebagai ungkapan rasa terima kasihnya dia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengalami sesuatu, apa rasa terima kasih yang kita ungkapkan pada Tuhan? Terima kasih Tuhan, just like that, udah selesai? Atau ya memang seharusnya begitu? Atau apa? Ya, itu bukan orang rendah hati. Kita belajar dari Suster Faustina, dia sangat rendah hati, dia selalu bersyukur dan mensyukuri apa saja yang dia alami. Waktu itu Bapak pembimbingnya itu adalah Pastor Andras, ya Andras. Nah, setelah selesai retret, dia kembalilah ke biara dan dia mulai melakukan apa yang mau dia lakukan. Memulai laku syukur tersebut dengan mensyukuri kaul-kaulnya, katanya ya. Membaharui kaul-kaulnya, mensyukuri kaul-kaulnya, dan juga dia bilang dia merasa ada satu nyala api timbul di hatinya. Dan nyala api itu adalah rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Jadi suasana syukur berterima kasih itu bukan tiba-tiba datang. Kitanya pun harus berusaha, harus fokus ke rasa syukur tersebut. Jadi dengan dia punya niat mau bersyukur, dia melakukan laku syukur tersebut sehingga timbul nyala api dari dalam dirinya, rasa untuk terus bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur dan berterima kasih atas semua yang dia alami. Yang dia alami itu banyak hal, ya.
juga termasuk penderitaan, juga termasuk duka cita. Tapi karena dia sudah punya niat untuk bersyukur, maka segala penderitaan, segala duka cita itu bukan membuat rasa syukur dia melemah. Tapi justru penderitaan dan duka cita itu buat Suster Faustina menjadikan seperti batang kayu yang dipakai untuk memperbesar, mempertahankan nyala api. Jadi dia butuh, supaya apinya nggak padam, dia butuh batang kayu untuk dipakai, untuk dibakar supaya apinya tetap menyala dan bahkan makin lama makin besar. Nah, yang dipakai oleh Suster Faustina untuk bersyukur dan berterima kasih adalah batang-batang kayu tadi yang mempertahankan supaya apinya semakin besar, semakin berkobar, yang dipakai untuk menyalakan api tersebut adalah penderitaan dan duka cita. Jadi setiap penderitaan dan duka cita dia anggap itu sebagai kayu yang untuk mempertahankan atau malah membuat rasa syukurnya berkobar. Kembali lagi semuanya tergantung kita. Kita punya kehendak bebas. Pada saat saya mengalami penderitaan, pada saat saya mengalami duka cita, apa yang saya lakukan? Saya jadi marah sama Tuhan, saya nggak mau bersyukur sama Tuhan, apinya padam. Tapi kalau kita bersyukur, maka rasa syukur itu akan menjadi semakin besar, semakin berkobar melalui penderitaan dan duka cita. Contoh ya, sekarang kan lagi zamannya COVID-19. Begitu banyak orang yang sakit dan bahkan meninggal. Beberapa waktu lalu saya dengar, saya baca juga, ada seorang dokter muda yang harusnya dia menikah di bulan April. Tapi karena ada masalah COVID-19 ini, maka dua keluarga setuju untuk menunda pernikahannya sampai ke bulan September atau Oktober, saya lupa. Tapi ternyata dalam perjalanan, si dokter muda ini mengalami sakit juga, kena COVID-19 juga. Dan akhirnya dia meninggal. Yang saya baca, reaksi daripada tunangannya, keluarganya, dikatakan bahwa papa, mama, dan saya, tunangannya, bangga sama kamu. Kamu sudah mau berkorban untuk keselamatan orang lain. Seperti Yesus ya, Yesus mau wafat di salib untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang perlu diselamatkan. Nah, saya yakin, saya percaya pasti ada kesedihan karena kehilangan ya. Tapi kehilangan itu bukan membuat dia jadi sedih, jadi putus asa, tapi justru ini menjadi satu kebanggaan. Saya punya tunangan yang seperti Yesus, mau berkorban bahkan menyerahkan nyawanya untuk keselamatan banyak orang. Orang tuanya di satu pihak sedih kehilangan anak, tapi di sana dikatakan papa, mama bangga akan keputusannya dia mau berkorban untuk banyak orang. Nah, penderitaan ini, duka cita ini buat keluarga ini menjadi suluh, menjadi api untuk lebih besar rasa terima kasih dan rasa sukacitanya kepada Tuhan. Karena mereka juga punya pikiran yang positif. Anak saya, dokter muda, tunangan saya, dokter muda yang meninggal karena membela orang banyak, Tuhan pasti sayang sama dia. Tuhan pasti mengasihi dia dan pasti dia bisa menikmati hidup kekal di surga. Enggak ada penderitaan lagi, enggak ada kesedihan lagi. Bahkan dia sudah di surga, dia bisa berdoa buat orang-orang yang dikasihi yang ada di dunia. Ya, jadi penderitaan dan duka cita bukan membuat si api itu melempem, redup, mati, tapi justru buat Faustina menjadi suluh yang membuat rasa cinta, rasa terima kasih, rasa syukurnya semakin berkobar, semakin besar. Kesimpulan dari hasil retretnya selama 8 hari adalah 1, nyala api syukur dan terima kasih. Ya, dia dapatkan rasa syukur dan terima kasih. Dan nyala api itu tidak padam, malah makin berkobar dengan adanya penderitaan dan duka cita. Karena tidak dipikirkan hanya sebatas
duka cita, sedih, kehilangan, seperti contoh dokter yang muda itu, tapi ada apa di balik ini? Di balik ini adalah ada sukacita, karena banyak orang yang diselamatkan, seperti tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia juga sudah bisa menikmati hidup kekal. Dia bisa berdoa buat orang-orang yang dikasihinya yang masih ada di dunia. Jadi itulah yang membuat rasa gembira, rasa syukur, rasa terima kasih di balik duka cita yang ada. Saya harap kita semua bisa belajar dari hal ini. Pertama, di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya sementara. Mari kita selalu memposisikan diri selalu dalam rasa syukur dan terima kasih, sehingga hal ini bisa menambah sukacita kepada kita, dan otomatis kalau kita bersukacita, maka kita pun mampu membagikan sukacita ini kepada orang lain. Baik, kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas Suster Faustina yang men-sharingkan ungkapan rasa syukurnya karena rahmat dan berkat yang dia terima. Mulai hari ini kami juga mau belajar bersyukur Tuhan untuk dapat mensyukuri apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Dalam situasi sekarang ini dengan kondisi yang tidak dikehendaki oleh kami semua, tapi kami percaya segala sesuatu ini terjadi seizin-Mu Tuhan. Bukalah hati kami agar kami lebih menjadi peka untuk mengerti kehendak-Mu dan belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Kami mau berdoa juga untuk para korban yang sudah meninggal, khususnya karena COVID-19. Engkau ampuni segala dosanya ya Tuhan, dan semoga mereka segera bisa menikmati hidup kekal bersama Engkau di dalam surga. Berkati pula, hibur pula keluarga yang ditinggalkan agar selalu ada dalam pemeliharaan dan penghiburan daripada-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan
kerahimannya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahimannya itu. Pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Sepanjang